Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan sekalian, kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Masih di dalam bab keutamaan rasa lapar dan juga kehidupan sederhana. Hadis yang ke-27 adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah. Wa an Abi Umamata Iyas bin Sa'labah Al-Ansari Al-Harithi radhiyallahu anhu. Qala dzakara ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman indahud dunya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tasma'un innal badadata minal iman. Innal badadata minal iman. Yakni at-taqahhul. Rawahu Abu Daud. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah yang bernama Iyas bin Sa'labah Al-Ansari Al-Harithi. Kata beliau, suatu hari para sahabat Rasulullah SAW sedang duduk-duduk di sisi Nabi SAW. Itu sedang membicarakan perkara dunia. Mungkin sedang berbicara masalah pakaian ya, atau kendaraan. Yang jelas tentang keindahan dunia. Sedangkan di sisinya terdapat Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Nabi Muhammad SAW mendengar apa yang sedang dibicarakan oleh para sahabat, maka Nabi SAW pun memberikan nasihat kepada para sahabat. Ala tasma'un. Tidakkah kalian mendengar? Ya? Ala di sini maksudnya adalah perintah. Dengarkanlah. Innal badadata minal iman. Sesungguhnya al-badadah bagian dari keimanan. Al-badadah bagian dari keimanan. Nabi SAW mengulanginya sebanyak 2 kali. Kata Imam Nawawi, yakni at-taqahhul. Maksud dari al-badadah di sini apa? Yaitu adalah at-taqahhul. Ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Apa itu taqahhul ya? Sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Nawawi. Maksud dari taqahhul yaitu adalah secara bahasa adalah penampilan yang tidak layak ya. Itu orang yang kulitnya mungkin bisa kita katakan kasar ya. Karena mungkin dia biasa hidup dengan kehidupan yang keras ya, sehingga kulitnya menjadi kasar. Ini adalah taqahhul secara bahasa. Yang dimaksud yang dipahami di sini adalah karena orang tersebut bisa kasar kulitnya ya, karena dia meninggalkan segala kemewahan. Dia bisa kasar tersebut karena meninggalkan segala kemewahan. Ini secara bahasa dari al-badadah. Namun ya, kita tentunya perlu kembali kepada penjelasan para ulama. Ya. Bagian ulama diantaranya adalah Syekh Utsaimin menjelaskan al-badadah di sini maksudnya adalah at-tawassut, ya. Yaitu pertengahan. Ini juga dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Maka al-badadah di sini bukan berarti kita berpakaian dengan pakaian yang compang-camping gitu ya.
atau berpenampilan kusut. Tidak demikian. Maka jangan sampai kita salah pahami maksud al-badhadah di sini. Namun al-badhadah di sini maksudnya adalah pakaian yang harganya pertengahan, tidak terlalu mewah ya. Misalkan pakaian siapa ya yang harganya 10 juta di sini ada? Nah, ini jangan sampai demikian ya. Jangan terlalu mahal, namun juga jangan terlalu rendahan. Jangan terlalu murah. Ya. Ini maksudnya adalah al-badhadah minal iman ya. Badhadah bagian dari keimanan adalah pertengahan, tidak terlalu mewah ya, sampai harga yang tidak masuk akal, ataupun juga tidak terlalu murah sehingga menjadi hina di depan khalayak masyarakat umum ya. Makanya ada sebagian orang ya, orang bijak berkata, ilbas minas thiyabi ma la yazdarika al-udhama'u al-udhama'u wala yu'ayyibukal hukama'u. Pakailah pakaian yang tidak membuatmu dipandang hina oleh para pembesar. Ya. Namun juga tidak dicela oleh para orang-orang rendahan. Ya. Jadi maksudnya tengah-tengah ya, maksudnya tengah-tengah. Pakailah pakaian yang tidak membuatmu dipandang hina oleh para pembesar ya, orang-orang kaya, tidak memandang hina, namun juga tidak dicela oleh para orang-orang rendahan. Berarti tidak terlalu jelek pakaian tersebut. Nah, taib, kita lanjutkan ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Innal badadata minal iman ya. Sesungguhnya kalau kita terjemahkan mungkin di sini bisa kita artikan sesungguhnya kesederhanaan ya. Kesederhanaan adalah bagian dari keimanan. Kalimat ini diulang 2 kali oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya kesederhanaan bagian dari keimanan. Maka maksud dalam hadis ini ya, hendaknya seorang tawadhu di dalam berpakaian. Karena ada sebuah hadis yang luar biasa kita akan bacakan ya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, man tarokal libasa tawadhu'an lillah wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha. Kata Nabi SAW, ini hadis yang hasan ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidzi. Barang siapa yang meninggalkan pakaian mewah meskipun dia mampu untuk membelinya ya, mungkin kita mampu beli pakaian yang 100.000 ya, yang seharga 100.000 atau bahkan lebih dari itu, 1 juta mungkin ada yang mampu di antara kita ya. Dia mampu untuk membeli tersebut namun dia tinggalkan. Maka Allah kelak akan panggil dia di depan khalayak manusia. Kemudian Allah perintahkan bagi dia, silahkan pilih pakaian keimanan yang terindah yang dia inginkan ya. Ini pada hari kiamat kelak. Intinya ikhwas sekalian ya, Rasulullah SAW mengingatkan para sahabat tentang dunia. Jangan terlalu mementingkan ya. Jangan terlalu yang jadi pikiran kita terus adalah pakaian masalah dunia. Bukan berarti kita tidak boleh membeli pakaian yang bagus ya, bukan berarti ya. Bukan berarti demikian. Boleh kita beli pakaian yang bagus ya. Sebagaimana tadi perkataan orang bijak tadi ya. Tidak mengapa kita memakai pakaian yang bagus, namun juga jangan sampai kita lebih mempedulikan penampilan zahir daripada penampilan batin. Ini yang jadi poin ya. Jangan sampai kita lebih mempedulikan penampilan zahir daripada penampilan batin. Kita terlalu mementingkan style ya bahasanya ya. Makanya ada ucapan yang mahal itu bukan biaya hidup. Biaya hidup itu nggak mahal. Yang mahal adalah gaya hidup ya. Gaya hidup yang ngikutin tren ya. Sehingga itulah yang menjadikan dia keluar uang banyak. Taib, Allah berfirman ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang ketika dia berinfak ya, dan masuk dalam sini berinfak adalah belanja pakaian ya, penampilan. Orang-orang yang ketika mereka berinfak, mereka tidak berlebih-lebihan. Namun mereka juga tidak pelit.
dan mereka berada di tengah-tengah, ya, di antara terlalu berlebihan dan juga pelit. Ini Allah sebutkan sifat orang-orang beriman adalah demikian. Adapun orang-orang kafir, ya, berbeda dengan orang beriman. Orang kafir mereka mementingkan penampilannya begitu besar, ya. Allah berfirman tentang orang kafir, innahum kanu qabla dzalika mutrafin, ya. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka hidup di dunia ini dalam keadaan bermegah-megahan. Di antaranya adalah pakaian mereka bermegah-megahan. Jadi ini perlu diingat sekali lagi, ya, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bukan berarti kita tidak boleh membeli pakaian bagus, ya. Masya Allah Ustaz Syam pakai jas, ya. Keren, ya, Masya Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah indah dan Allah maha indah. Allah indah dan Allah cinta keindahan. Dan ini sudah pernah kita bahas. Cinta keindahan di sini harus karena Allah, ya. Saya menggunakan pakaian ini, ya, yang bagus diniatkan karena Allah, bukan karena ingin dipuji oleh manusia. Namun yang jadi masalah adalah ketika seorang, ya, tadi dua hal, ya. Bisa jadi dia membeli pakaian yang terlalu mahal, misalkan pakaian yang seharga 10 juta, ini juga dilarang, ya. Innal badada minal iman. Ataupun dia membeli pakaian yang terlalu banyak, ya. Dia terlalu mementingkan penampilannya sehingga dia beli mungkin setiap pekan pakaian. 1 pekan sekali beli pakaian, ya. Buat apa, ya? Yang dipakai padahal sehari 1. Sebenarnya beli pakaian mungkin 7 saja cukup, ya. Karena dalam sepekan mungkin sehari 1. Intinya kita tidak dianjurkan, ya, untuk terlalu memperhatikan penampilan sampai-sampai melupakan, ya, penampilan batin kita. Misalkan seorang dia punya jam ada 10 misalkan. Buat apa, ya? Inilah maksud innal badada minal iman, ya. Sesungguhnya sikap tidak terlalu memperhatikan atau memperdulikan penampilan itu adalah keimanan. Ini maksud dari al-badadah, ya. Sikap tidak terlalu memperdulikan penampilan. Namun bukan berarti kita tidak boleh beli pakaian, beli jam, ya. Boleh-boleh saja. Namun jangan sampai kita terlalu berlebihan. Maka ikhwah sekalian, ya, ini laki-laki saja, ya. Apalagi laki-laki. Wanita saja yang diperintahkan untuk berhias untuk suaminya itu tidak boleh berlebih-lebihan, ya. Maka bagaimana lagi dengan laki-laki yang tidak diperintahkan untuk berhias? Laki-laki tidak diperintahkan untuk berhias. Maka buat apa terlalu banyak atau terlalu besar perhatiannya terhadap penampilan? Ini yang dilarang, ya. Karena terlalu besar memperhatikan penampilan ini akan menjadikan seorang tidak tawadhu, ya. Akan berpengaruh kepada sebaliknya. Kita diperintahkan untuk tawadhu. Ketika seorang dia, ya, memperhatikan penampilan terlalu besar, dia karena memang dunia ini hijau, ya. Kemudian dia ingin beli yang mahal-mahal, ya. Maka ini akan mengurangi atau akan menutup celah untuk sebaliknya agar kita bisa tawadhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, menjauhkan kita dari penyakit-penyakit hati, karena di antara penyakit hati adalah ujub, ya. Dan apabila kita mengikuti hawa nafsu kita untuk mengikuti segala tren, ya, maka ini akan menjadi jalan bagi kita untuk bisa ujub. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati-hati kita dari penyakit hati. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.